Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jadi, kan ini tangan saya ada HP Redmi Note 9. Dan ini keluhannya dari si pemiliknya, katanya teman nggak bisa dicas pertama. Terus, kalau misalkan dinyalain, kalau dicas cuman kayak kriep terus mati. Jadi, indikasi sih saya curiga sih di LCD. Karena LCD-nya di sini udah retak. Nah, kelihatan ya. Kalau misalnya kriep tiba-tiba mati dan gak nyala lagi, bisa jadi LCD. Cuman emang tadi pas giliran kita cobain juga, kita cas, kita nyalain gak nyala teman-teman. Ini kita coba nyalain dulu. Sama sekali nggak ada getaran atau ada yang hidup lah gitu ya. Nggak ada gambar, nggak ada getaran sama sekali teman-teman. Dan kalau saya sih curiganya kalau kayak gini tuh bisa jadi ada yang konslet. Cuman nggak bisa kita tebak-tebakan juga. Lebih enak sih langsung kita coba bongkar aja ya. Kita buka dulu aja. Jadi biar sama-sama kita tahu, nanti kita belajar bareng kira-kira di mana kerusakannya, dan biasanya kalau kayak gini kenapa gitu kan. Cara ngatasinnya pun gimana, biar teman-teman belajar juga ya. Tapi pure murni jangan 100% plek ambil dari video ini. Jadi ambil yang penting-pentingnya aja, ambil edukasinya. Yang sekiranya nggak penting, teman-teman tinggalin aja. Bisa di skip boleh, silahkan. Atau teman-teman udah ngerti caranya, di skip silahkan. Jadi sekiranya penting, ambil. Tapi jangan jadi 100% acuan teman-teman ya. Karena untuk setiap kasus handphone berbeda-beda. Tergantung dengan jam terbangnya kita masing-masing. Oke, ini kita buka dulu bautnya. Nah, ini udah kita buka semua. Lanjut kita cek tegangan arusnya teman-teman ya. Ini kita sedikit perbesar dulu. Nah, untuk cek tegangan sendiri, teman-teman silahkan set power supply-nya minimal di 4 volt teman-teman ya. Minimal di 4 volt sampai 4,5 volt ya. Terus silahkan teman-teman ambil jepitannya. Dan untuk di plusnya atau yang positifnya akan kita tracking mana yang positifnya di jalur baterainya, dan untuk yang negatifnya atau yang minusnya teman-teman silahkan simpan di ground. Oke, udah kita tempelin. Boleh di kaleng, boleh dimanapun, yang penting yang ground teman-teman ya. Terus kita kalibrasi dulu. Nah, kalau udah bunyi kayak gitu, berarti dia udah masuk, udah apa ya? Si minnya ini udah ke kaleng ya, udah nempel ke kaleng, atau udah nempel ke groundnya teman-teman. Nah, lanjut di sini bisa kita lihat untuk di Redmi Note 9. Nah, di baterainya di sini ada keterangan teman-teman. Ini ada min, ada plus. Nah, nanti kita tinggal colokin yang plusnya di plus. Nah, di sini. Terus tekan tombol powernya. Nah, ntar kita lihat tegangannya ada berapa miliampere yang keluar dari power supply-nya teman-teman. Nih 1, 2, 3. Nah, ini cuman keluar di paling besar di 0,09 mA, terus turun lagi. Oke, ini kita lihat ya. Nah, masuk di 0,09, turun lagi. Naik, turun, naik, turun. Oke, gitu teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman punya kasus sama seperti ini, baik di tipe HP apapun, mau Xiaomi, Samsung, Oppo, Realme, DLL lah, pokoknya hampir semua tipe handphone.
Jadi kalau kasusnya kayak tadi, jadi naik di 10 atau 20 atau paling sampai ke 100 mA, 50 mA. Masuk sampai ke 50 mA terus turun lagi, naik turun kayak tadi ya. Ketika kita tekan tombol powernya, naik ke 0,9, terus dia turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, itu secara teorinya itu ada yang konslet teman-teman. Biasanya di jalur VBAT-nya. Jalur VBAT itu mana? Jalur yang menghubungkan dari baterai sampai ke IC power. Jadi untuk jalurnya, untuk jalur baterai nih ya. Baterai ini dia akan terhubung awalnya akan mengaliri arusnya atau tegangannya ke IC cas. Setelah itu dari IC cas akan diubah tegangannya dari dari VBus menjadi VBAT. Dari VBAT ya, dari VBAT akan diubah dari IC cas tuh ke VPH PWR atau VSIS ya. Menujunya kemana? Ke IC power. Nah, nanti IC power akan disebar ke MMC, ke CPU, ke IC flash, ke IC PA, DLL, pokoknya banyak itu teman-teman. Nah, itu di tracking satu-satu mana yang sekiranya rusak. Atau teman-teman bisa juga dicoba dulu dicolokin ke komputer. Colokin ke komputer, sekiranya si handphone ini detect nggak di device manajernya. Kalau misalkan device manajernya kedetek, teman-teman silahkan lakukan flashing ulang atau di flash dulu. Nanti ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia masuk ke detect, kemudian kita flashing down, atau kita flashing gagal. Kalau kita flashing down, berarti kemungkinan ada dua lagi. Ada kemungkinan pertama handphonenya nyala, kemungkinan kedua handphone nggak nyala, padahal flashingnya down. Nah, kalau nggak nyala gimana? Kalau nggak nyala, berarti teman-teman silahkan cek terlebih dahulu MMC-nya. Bermasalah di situ teman-teman. Nah, terus yang kedua, kalau misalkan ketika kita flashing dia gagal, teman-teman silahkan cek CPU-nya. CPU-nya dulu dicek dulu teman-teman. Artinya si handphone ini nggak terdeteksi di laptop teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, terus kalau udah kayak gini gimana teman Bang? Nah, jika udah kayak gini, kalau itu secara teori. Sekarang kita berbicara secara prakteknya. Kalau secara prakteknya atau pengalaman yang saya alamin, kalau udah kasus kayak gini, kita biasanya coba tembak baterai dulu. Karena mungkin awalnya si user, entah saya juga nggak terlalu ngerti ya, baterai misalkan 100%, tapi ketika udah konslet, tiba-tiba baterai bisa jadi 0 teman-teman. Nah, itu pengalamannya. Nah, sekarang kita coba tembak baterai dulu aja, kurang lebih sekitar 1 jaman. Nanti kalau misalkan udah, baru akan kita record lagi teman-teman ya. Oke, ini kita siapin dulu buat tembak baterainya. Biasa yang plus di plus, yang min di min. Dan untuk arusnya silahkan teman-teman sesuaikan. Kalau misalkan sekiranya di power supply bunyi, nanti perlu diturunin, jangan dulu nyampe di 4 volt. Turunin aja di 3 volt atau nyampe 2 volt juga boleh. Ini yang plus di plus. Dan untuk minnya kita simpan di min. Nah, ini naik di 0,25 mA teman-teman. Nah, ini saat udah kita set di 4,5 mA, ternyata dia udah masuk di 2,1 mA teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini silakan teman-teman taikin bisa sampai ke 4,9 ya, atau di 5 volt juga boleh. Yang penting si ampernya jangan lebih dari 1 ampere. Karena biasanya kalau nyampe lebih dari 1 ampere dia bunyi teman-teman. Dah segini aja, 8,9. Karena biasanya naik dulu, ntar baru turun lagi. Jadi pokoknya fokusnya di sini di voltasenya nyampe ke 5 volt aja dah. Jangan lebih dari 5 volt teman-teman ya. Tadi akan turun sendiri. Pokoknya kurang lebih sekitar setengah jaman nyampe 1 jaman dah kita tunggu. Nanti kalau misalnya udah lama, baru akan kita cek lagi teman-teman. Oke, ini udah kita tembak baterai ya, kurang lebih sekitar 1 jaman. Tinggal kita cek sesuai dengan harapan apa enggak, wallahu alam ya. Terus bisa nggak Bang, udah gitu dia nggak nyala? Bisa aja. Jadi kalau misalkan udah kita tembak baterai, ternyata dia masih nggak nyala juga, baru kita tracking di sebelah mana yang konslet ya teman-teman. Jadi untuk stepnya kayak gitu ya. Dicek dulu satu persatu sesuai dengan arahan yang tadi udah saya sampaikan ya. Sekarang kita lanjut, kita coba nyalain dulu. Bismillah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Masuk ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Kalau secara teori sih harusnya komplit, tapi secara prakteknya beda lagi teman-teman. Di lapangannya kita biasanya suka ngadepin kayak gini. Kadang ada yang dipegang sama pemiliknya dari rumahnya, HP-nya mati, begitu datang ke counter kita nyalain normal. Jadi kita nggak bisa langsung mengidentifikasi HP ini rusak atau DLL, tergantung dengan hasil analisa kita dan juga sama jam terbang kita yang cukup teman-teman ya. Oke, ini no service karena nggak ada SIM cardnya ya. Udah masuk, kita swipe. Ini berarti LCD-nya juga yang rusak karena nggak bisa di swipe. Oke, yang penting ini udah nyala ya, udah bisa sampai masuk ke menu. Tinggal kita informasiin ke usernya LCD-nya rusak juga teman-teman. Nanti sekiranya teman-teman pengen tahu gimana cara ganti LCD-nya, tinggal tanya aja di kolom komentar ya, akan kita bikinkan apa enggaknya untuk proses pergantian LCD-nya. Tapi hampir semuanya kayak gitu sih gampang ya ganti LCD mah. Yang penting teman-teman tahu bagaimana cara ngatasin kasus yang tadi kita bahas, cuman gantung di 0,9 mA terus turun lagi ya. Seperti ini cara teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat video dari kita. Jangan lupa bantu like and subscribe, dukung channel kita biar lebih berkembang dan bermanfaat teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.